Terserah jenengan. Allah sudah katakan sore hari ini untuk meluruskan semata-mata keimanan anda. Mumpung jenengan belum sedo, monggo. Jadi kita harus memahami dzikir yang sebenarnya itu bagaimana. Mana? Dzikir itu ingat pada siapa? Mana? Bapak Ibu salah banget miturut kajian ini kalau yang dimaksud dzikir ingat itu pada selain Allah. Makanya kalau berobitoh jangan berobitoh selain Allah. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Bentuknya apa menipu? Dengan bentuk aku menyerukan anda untuk robitoh padaku. Terima gak terima? Sak kerso jenengan. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan melihat saya yang berkata, yang nyocot, jangan. Lihatlah yang dawuh adalah Allah. Berarti maksud Allah itu sayang pada kita. Diingatkan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud untuk menipu Allah, tapi nggak bisa. Bentuknya nggak bisa apa? Malam hari ini, sore hari ini Anda umat manusia ditegaskan terkait masalah penghadapan. Salah betul ternyata kita selama ini. Salah betul. Justru Allah yang akan menipu terhadap mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka tatkala mohon maaf mendirikan atau berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, aras-arasan. Artinya untuk berzikir aras-arasan. Akhirnya nggak pernah berzikir. Kalau bergerak ya tahu, tapi kalau berzikir tidak. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Gelem berzikir tapi sedikit. Apa? Allah ketika takbiratul ihram koyok bener, koyok khusyuk Allah, tapi nggak dalan. Tahu nggak dalan? Nggak sesuai dengan bidikan. Itu dikatakan ketika dia ingat hanyalah sedikit ingatnya. Kembali kepada thariqah, jalan Pak. Bagaimana thariqah Rasulullah atau jalan yang dilakukan oleh tabi'in? Jawabannya hanya satu, thariqah itu jalan. Setiap aktivitas apapun itu jalan Pak. Jenengan sholat iku jalan, jenengan wirid iku yo jalan, maca Quran itu yo jalan, maca koran yo jalan, membaca apapun, beraktivitas apapun namanya itu yaitu thariqah sebenarnya. Tinggal pertanyaannya, apakah rohaniyahmu itu bernilai nyembah, ngibadah pada Allah pada saat jenengan ini beraktivitas atau tidak?
Kita sudah tahu Allah tidak akan menciptakan kita kecuali hanya menyembah, beribadah, beraktivitas apapun tanpa terkecuali wajib menjadi nilai ibadah, nyembah. Lah akan menjadi nilai ibadah secara jasmaniah ini tergantung keadaan rohaniah jenengan ini betul-betul mengerti atau tidak terkait al-azkar, tentang masalah zikir yang sesungguhnya. Kalau mengerti dan mengamalkan, wallahi yataqabbalullahu minal muttaqin. Inilah amaliyah yang diterima oleh Allah. Udah. Ini thariqah. Lah hakikat itu adalah tujuan. Ini ya tidak terlepas dari ilmu. Tidak terlepas dari ilmu. Tujuan itu kalau tidak diilmuni ya nggak bisa. Apa ilmunya tujuan? Ya tergantung. Jenengan ke JB ilmunya apa? Harus tahu jalannya, harus tahu jenengan ini alamatnya. Itu termasuk mengetahui ilmu. Inilah yang kumaksud adalah dinut tauhid. Inilah ilmu akhirat yang sudah 8 hari panjenengan iki langsung digodok oleh Allah. Memang gak enak Pak, digodok itu gak enak, soro banget, serba terbatas. Kita biasanya di luar itu boleh remi, boleh ke lokalisasi, boleh begini-begini. Kita dikurung di pondok nggak boleh. Dikongkon fokus ilmunya, pengajarannya, malah nanti besok akan fokus lakunya khusus bagi pemula. Soro memang digodok. Makanya sebenarnya Nabi Yunus itu nggak ingin keluar dari ikan. Nun itu enggak. Dia mengatakan subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau nyadari kalau dia selama ini zalim, biar diampuni oleh Allah, dia kholwat. Jadi bentuk dia dimasukkan ikan nun perutnya itu bentuk jenengan kholwat. Sebetulnya di situ. Mboten ingin keluar dari ikan nun, mboten perutnya Anda. Ingin kegelapan itu hilang. Aslinya begitu. Wong sampai berapa hari dia nggak makan, yo gak mati kok. Begitu. Bun. Kalau hakikat itu tujuan dan tujuan itu harus diilmui, maka Allah akan mendidik jenengan ini isi maksud daripada la ilaha illa anta. Setelah ini sudah disampaikan, maka kita lakukan sampailah kita pada puncak wahyu Allah, yaitu la ilaha illa ana. Inilah zikir. Nah, ketika saat jenengan sudah duduk di wilayah ini, maka ada awah doa, beberapa doa sampai niku gak salah posisinya, gak salah. Bagaimana caranya doa yang benar miturut pandangan hakikat makrifat. Jikalau sikonnya itu terpaksa, Anda harus berdoa Allahumma, hatimu itu harus menghadap kepada urip, bukan terhadap makhluk berbentuk apa yang Anda minta. Sehingga kalimat da'a itu secara ruhaniyah menjadi makna menghadap, secara jasmaniyah syariatmu menjadi meminta. Gak apa-apa. Tapi kebanyakan beliau-beliau ahli syuhud itu sudah tidak lagi berani
dia itu akan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampun memberikan petunjuk di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya sudah sampai pada kemakrifatan. Udzkuru do dzikira sira kabeh, ilingo sira kabeh Allaha ing Gusti Allah, dzikron kelawan zikir yang sesungguhnya zikir kathiron kang ukeh. Berarti radi kongkon jaluk tapi diperintahkan di zikir. Rasulullah dawuh tadi di depan, barang siapa menghabiskan waktunya sibuk untuk berzikir padaku, maka aku Allah akan memberikan yang melebihi daripada mereka yang meminta. Lah, sampai nang embong ana wong njaluk-njaluk, mbuh lewat ngamen, mbuh lewat apa, intine njaluk betok, membawa omplung atau membawa apa, minta. Di depan Anda ada uang puluhan, ada 5.000-an, ada 1.000-an, ada cerik. Gak mungkin Anda mengambil yang jangankan 1.000 apa puluhan ribu, sing 1.000 gak mungkin, paling golekno sing krik ngoten niku. Nggih matur suwun, masalah kapasitasnya kericikan. Sampai melihat seseorang nggak minta, mohon maaf loh Pak, ning pojokan, wis gak tahu panas, gak tahu hujan, terus jenengan melihat. Apalagi dia gendong anak kecil, apalagi jasadnya tidak lengkap, yes, gak minta. Jenengan tergugah hati sampean. Gak mungkin ewonan nih, gak mungkin. Minimal 10.000. Ayo nggak percaya, buktikan. Inilah maksud sebenarnya, jikalau waktu demi waktumu kau sibukkan untuk berzikir kepada Allah, maka apa yang diberikan Allah melebihi dari mereka yang meminta. Mula nek dadi anak ojo njalukan. Ora enek ceritane, tidak ada ceritanya bapak minta anak itu gak ada ceritane. Ora enek ceritane Gusti Allah njaluk nang sampean iki, ora enek ceritane. Lho iki lho gak dikembangne nang guru. Ora enek ceritane mestine guru njaluk mur. Iki sing dingkrek Pak, disingitno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau sudah ketata yang namanya zikir, yang sesungguhnya otomatis ada awat, doa itu tertata juga. Estu. Dengan sendirinya jenengan pada Allah tidak ngecemes nanti. Estu nggak ngecemes. Walaupun kita ngomong, mohon maaf ya, kita itu asalnya orang sukses Pak. Orang sukses. Kemudian kita menjadi orang jatuh. Usaha kita jatuh, ekonominya kita jatuh. Aku yakin kalau jenengan itu sudah mengutamakan zikir dan atau menyibukkan waktu demi waktu kau pergunakan hanya untuk berzikir, pasti jenengan itu nanti tidak ngecemes dengan kondisi ekonomi. Nggak akan. Itu nggak akan. Intine wis opo jare
Gitu. Apa kata Allah? Sehingga jenengan kalih kula niki malu. Mau minta Allah itu malu. Karena sudah tahu posisinya, cara yang benar berzikir bagaimana, cara yang benar berzikir bagaimana, juga cara bagaimana doa yang benar. Dan inilah mengapa dijadikan oleh ahli tahqiq itu, kalau kita lihat beliau-beliau gak patek mau berzikir manakah kok berzikir, berdoa mohon maaf apabila itu terjadi karena keterpaksaan sikon dan kondisi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ingat Allah sampun bersabda di dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 152, wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jikalau kau ingin diingati Allah, ya Allah ya ingatono. Saya ulang, jikalau kau ingin selalu diingati Allah, ya Anda harus menjaga ingatmu kepada Allah. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah apa yang sudah kami berikan, dan janganlah kau kufur atas apa yang telah kuberikan. Jadi maksud daripada ingat pada Allah, Anda itu secara hakikat sadar kalau semuanya itu yang apapun hanyalah Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tadi saya dapat info salah paham, katanya beatnya hari ini. Bukan, tanggal 17 berarti hari Ahad. Besok itu bakdo taraweh kita beat. Entah beatnya jam berapa nanti, wallahu alam. Yang jelas ngaji dulu, kemudian beat seperti biasanya. Bukan malam ini, tapi besok. Jadi 17 malam 18. Ada yang menafsirkan 17 itu malam 17. Berhubung niki HP saya, mohon maaf ya, HP saya sudah hampir 5 hari ini tak utek angel, bukaan iku angel untuk WA. Makanya mohon maaf barangkali yang sudah 4 hari belum saya jawab, itu mohon maaf, karena memang kami belum bisa menjawab itu tadi. Tak buka kok yo angel, entah apanya. Padahal Pak, mohon maaf, HP-nya baru ganti casingnya, ya, nggih, loh, jerone ya baru Pak, loh ya, itu entah saya salah petek atau gimana, atau anak-anak saya, karena HP kami juga tidak saya bawa, mesti tak gelendang nih anak-anakku yo tulinan YouTube dan lain mungkin ada yang ada di situ, ada yang sudah kami balas tapi merah, bunder merah, padahal wifi-nya nyala, sinyalnya di HP itu nyala Pak, tapi kok merah. Makanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali aku sudah 4-5 hari kok gak dibalas-balas, itu kendalanya, entah salah petik atau gimana. Oke, nggih, monggo, ada waktu hampir setengah jam mungkin untuk tanya jawab, kami persilakan. Ibu dulu, barangkali ada, kami persilakan. Kalau nggak ada, kita lempar ke Bapak, monggo Pak. Dengan makna apa yang disampaikan oleh Besor tentang pengaruh konsentrasi, ini yang saya tanyakan tentang baikat. Baikat ini kok
supaya ini apa itu tidak menjadikan nanti kita itu syirik. Itu pertanyaan saya supaya dijelaskan tentang bayat yang sebenarnya apa sih. Media mercon itu kok bayat aja kok pakai media mercon. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mercon itu bukan media untuk beat, bukan. Ini di luar daripada beat. Mercon itu ada kaitannya dengan kasapa. Yang kita itu sejak kecil akil balik sampai hari ini mungkin penuh kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hati kita. Dengan bentuk kita mengikuti apa yang menjadi kepentingan nafsu kita. Jadi mercon ini tidak ada kaitannya dengan beat, tidak. Yang ada kaitannya dengan beat adalah air, media air besok yang sudah kami siapkan. Setiap panjenengan mesti bawa air. Oleh karena kita sistemnya wasilun, kita ada kaitannya dengan akhlak istimaiyah. Dan ini betul apa jenengan sampaikan tadi, media air ini bisa menjadi syirik Anda. Bisa, bukan mercon. Mercon itu nggak ada kaitannya, cuman nanti ketika beat itu kita pakai media air. Makanya pasti akan kutegaskan nanti biar jenengan tidak terjatuh di dalam syirik khafi. Itu sebetulnya oleh karena kita posisi kita di wasilun, maka setengah wajib saya harus pakai air. Mengapa harus air? Kok enggak uang 10 juta? Jangan podo mawon toh? Podo mawon. Pertimbangan dari berbagai macam mana yang terbaik, maka disitulah saya harus pakai air. Artinya walaupun ayatnya berkata kullillahi syafa'atu jami'an, bahwasannya syafaat itu milik Allah. Iki prosesnya, karena kita wasilun, maka diperlukan, tapi pun disebut Gusti Allah berbendahara loh ya, enggak. Nanti jenengan kalau sudah sampai ke akad nggak boleh ada media-media, itu nggak boleh, memang nggak boleh. Berhubung kita wasilun dan kita masih posisi jasmani ini masih di dunia, maka Gusti Allah mengizinkan terhadap Muhammad membawa syafaat yang diberikan terhadap umat. Walaupun Muhammad yang memberikan syafaat terhadap umat, bukan berarti Muhammad yang memiliki syafaat. Ini tidak ubahnya kita berdoa tapi bertajali. Itu tadi. Ing monggo syariat ya monggo, nggak salah. Di depan hakikat tidak salah. Yes. Artinya apa Pak? Apa air nanti yang kusiapkan terhadap jenengan? Jenengan jangan melihat airnya. Paham ya? Jangan melihat saya yang berkomunikasi di situ, jangan. Es itu jangan.
Inilah nanti akan menjadikan jenengan syirik itu di situ. Jujur saya tidak akan pernah berani, apalagi nekat menyeret hati sampai untuk menyekutukan Allah. Sekalipun terhadap saya nggak akan berani, karena dalam Al-Quran pun Rasulullah disuruh menyebutkan, berkata, kul innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya itu sama dengan kau manusianya, mengapa kau harus menyembah aku, memuji aku, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Sering saya katakan, sing tak sembah iki lho Pak, dan iki yo setiap saat dan waktu beserta panjenengan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, kalau Allah itu bukan Muhammad, Allah itu. Muhammad itu bukan Allah. Makanya beliau disuruh katakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad ya, kalau hambaku bertanya tentang di manakah aku, katakan aku dekat, sungguh dekat. Ya ini Rasulullah mengajak kita untuk menyembah Allahnya, apa yang beliau sembah, tidak untuk memuji dirinya. Paham ya? Ya. Ada lagi? Bisa mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq dari Magelang. Yang kami tanyakan, yang pertama, dulu saya sudah berbaiat, kemudian tetapi belum mengikuti bintek. Apakah setelah mengikuti bintek ini, kami yang belum mengikuti bintek pada saat ini bisa nanti juga boleh mengikuti baiat? Itu yang pertama. Yang kedua, hanya sekedar informasi, barangkali ada yang belum tahu bahwa jamaah kita ada yang terkena DB, yang sudah 5 hari di rumah sakit dan positif DB tadi malam katanya positif DB. Untuk itu mohon untuk mungkin ada penanganan lebih lanjut. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang tidak mengikuti bintek untuk besok itu diperbolehkan atau boleh mengikuti? Boleh. Bahkan mohon maaf, belum pernah ikut beat ataukah belum ikut bintek, ujuk-ujuk besok pengen mengikuti beat, monggo. Tapi saya katakan sekarang, tidak besok. Tahukah ketika kita sudah beat itu nanti apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum siap, hati kita tinggalkan selain Allah, walaupun sudah ikut bintek, kok belum siap, mundur. Tahu mundur? Nggak ikut. Walaupun jenengan iki belum pernah ikut bintek, kalau hati sudah siap untuk tinggalkan selain Allah, saya persilahkan. Secara jasmani nggak apa-apa, nggak Anda tinggalkan selain Allah. Singkum maksud secara rohani. Kalau belum siap, jangan ikut.
Jangan. Udah tutuk no hatimu bersukaria dengan kesenangan kehidupan. Saya nggak ada paksaan. Makanya saya kasih tahu bagi jenengan laki perempuan di majelis taklim ini, pondok atau di luar, kalau belum siap hatimu tinggalkan selain Allah, jangan ikut bimtek. Eman-eman saya kasih sepeda nggak kau pakai, saya kasih mobil nggak kau pakai, digedelok-delok aneh. Eman, makanya nggak usah. Nanti aja Anda beli sepeda kalau sudah bisa sepedahan. Sekarang latihan sik nyilih sepedai konco. Yang kedua tentang masalah salah satu jamaah kena DB. Makanya kemarin saya sudah bicara sama pengurus, siapkan palang merah itu Bapak. Ya wis penanganan itu. Jamaah kita kan ada pengurus, ada dokter, ada walaupun dokter gila. Wis pokoknya paham tentang ilmu kedokteran. Nah, beliau tangani cara-caranya untuk ke rumah sakit atau gimana itu sudah tahu. Mengurus sendiri, salah satu ada yang jadi dokter, walaupun dokter pun. Jangan khawatir, sudah ada penanganan koordinasi pondok pengurus dengan pihak rumah sakit mungkin. Nggih. Ada lagi? Ada waktu 10 menit. Nike pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saling berebut. Oh. Yang mana toh ini? Sebelah selatan. Perkenalkan, saya dari Rembang, Jawa Tengah. Agak dekat Pak, biar jelem suaranya. Perkenalkan, saya dari Rembang, Jawa Tengah, bernama Bapak Muzakir. Ingin minta penjelasan dari surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang saya tekankan, minta penjelasan illa ma rahima rabbi, illa ma rahima rabbi. Sekian. Ayat berapa Pak? Ayat 53. Ayat 53. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak menyatakan, ini ada kaitannya dengan Yusuf, diriku bebas dari kesalahan. Artinya apa Pak? Selama rohania kita itu tidak tengok-tengok, tidak berhenti di musyahadah, itu tidak ada aman. Selama rohania itu detik-detik tidak di zona musyahadah, artinya di muhadharah atau di mukasyafah,
siapapun rohaniah nggak aman dengan nafsu. Lah proses musyahadah kekasih Allah itu di fana itu ada di musyahadah, mudun lagi di muhadharah, mudun di mukasyafah, naik lagi musyahadah. Jadi naik turun naik turun. Sepanjang ruhaniyah ini belum di ahad, belum berada di ahad lah ya, masih di luar. Walaupun kita sudah musyahadatul fana atau kamil, kalau kita masih diletakkan di luar, dijatuhkan, gak aman. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, alias melalaikan hatimu itu pada Allah yang berbuat, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Siapa ini? Tadi malam sudah saya bahas tentang dua sifat, basariyah dan basirah. Di dalam basirah itu ada dua nafsu, lawamah dan mut. Inilah yang dirahmati. Inilah disebut jiwa atau ruh yang masih kotor, tapi dia memperhatikan panggilan Allah, irji'i baliyo siro ila rabbiki, maring pangeran siro. Jikalau kau mau kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yufadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi Pak, itu ruh yang belum suci, tapi ruh ini sudah ada perlawanan terhadap sifat basariyah. Berarti sifat basirah sudah agak lemu, gemuk, tokol, berotot. Sifat basariyah itu sudah loyo. Tapi sak loyo-loyo nih sifat basariyah masih tuwek jenengan nomor swidak. Mbah, ono sikil mulus mbah. Mesti ngono. Lho ya duit mbah, sedaya pun selama ruhaniyah kita tidak ada di musyahadah, nggak aman. Artinya nafsu selalu mengejar kita. Itulah nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Artinya walaupun jenengan syirike ku tumpuk sundul langit ya, tapi kalau jenengan mau kembali kepada Allah, semuanya akan diampuni. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Terus bagaimana yang belum dimaksum son sik nanggone musyahadatul fana kamil, kadang dia itu kena nafsu, kadang tidak lagi itu toh. Itu tadi Pak saya katakan, sebetulnya Anda tidak mau untuk jatuh, tapi karena ini proses Allah menjatuhkan. Sing maksudnya Allah menjatuhkan supaya kita tambah kuat ketauhidan kita. Makanya mengapa tadi saya katakan dalam surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron, ada di situ rahasianya. Supaya Anda lekas cepat ada di maksum, jadi harus memperbanyak zikir. Satu kali mbah wis kadung-kadung mang, monggo nggak mbah, monggo mbah, ngapunten mbah, ngapunten. Sekakeli dulurku sing nom sampai duduke mbah iki pun suwe. Matur nuwun. Injih. Kula kepanggih panjenengan. Daleme pundi, Mbah? Kula
Sumombito, Jombang Sumombito dalem. Nggih. Nggih Sumombito. Nggih, matur nuwun dateng mriki kita mesti ngrasakaken Allah kepanggih panjenengan. Lah sing niki kula saben dinten saben dalu niki mirengken YouTube panjenengan. Lah menika ingkang di kula tanglet zikir asror. Asror menika enten pintu 3. Pintu 3 menika wonten mriki. Wonten mriki nggih tengah mriki. Nggih. Sing kula sebut niki kula tangletaken nggih. Nomor pindho niki kula niki cek mboten kula niki nek dikir ngoten cek mboten dengkek. Nek kepinru kejelasane saking panjenengan ngoten lho. Lah kula niki pun sampun kula kelaksanakaken kali ngene dikir liwat saking panjenengan menika kula sampun terampilaken. Apa-apa nek diterampilno ga enak. Akhirnya yen dinten ngoten niku kula niki mimpi niku ngeten. Kula niki mboten kok ngrasain napa. Lah wonten kula niki Mbah Yai Husain Ilyas menika lho kok sampun innalillahi. Sampun. Lah menika kula tanting pundhut sampun nggih Mbah Yai Ilyas napa? Ilyas. Innalillahi. Oh, ngoten. Nggih. Kula niki tumut mikul. Lajeng kula pikul lah nggih pirsa. Nggih lawan iki ijo enten la ilaha illallah. Kula sedekaken la apa kembang iki mboten kembang. Akibat niku kangkung. Ya. Lah mbayaku seniki sawaduk tangget dateng Gusti Allah. Lah menika saged tangi jenggela. Lah kula niki terus kula tanting mbayai kula dak wangsul dateng romahipun. Nggih ngapunten Mbah Yai mbok menawi panjenengan mirsani kula namung mimpi. Nggih matur sembah nuwun nyuwun ketaraken dhateng panjenengan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yai Husain niku putrane Mbah Yai Ilyas. Mbah Yai Ilyas itu mukholid dulu itu sama Abah di sini. Nggih salah sijine wong sing gegeran maringi nami mukhlason niku. Dhisik nami kula niku asline niku Nasihin. Terus dilih wong 3 niku adalah mukhlason. Wes, iku sekedar sejarah aja. Lah, apa makna daripada mimpi itu? Ingat, sesungguhnya seseorang yang mati di medan pertempuran alias mati syahid itu tidak mati. Yang mati itu jasadnya. Secara ruhaniyah itu beliau tidak mati. Apa sih mati itu? Apa sih hidup itu? Ini bahasa kinayah, Pak. Dikatakan hidup karena dia di posisi alam yang terang. Dikatakan mati di posisi alam yang gelap. Ini bahasa kinayah aja, sama dengan bodoh dengan pinter. Ngerti dengan bodoh. Ngerti iku asline adalah alam terang, bodoh adalah alam gelap. Sama dengan al-haq dan al-batil. Ini cuman bahasa aja. Cuman bahasa. Yang jelas para arwah beliau-beliau yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya gak akan pernah mati. Gak akan pernah mati. Yang mati itu jasmaniahnya, ruhaniyahnya gak mati. Lah, beliaulah salah satunya golongan-golongan yang diizini oleh Allah untuk, mohon maaf, bahasa syariat itu ngendangi, marani, mendatangi terhadap ahli atau para pengikut-pengikutnya. Karena apa? Padang bisa jalan. Kalau posisi gelap bagaimana bisa mendatangi?
bagaimana bisa menolong? Wong menolong dirinya sendiri nggak bisa, kok mau menolong orang? Surgamu ning tanganku, sing penting manut aku. Gandolan sarung nyampe samarku menek kowe gak sualan kadung kakean sing gandoli melorot. Apa gak bahaya? Lah iya. Nggih nek sing gandoli wong situ ngono. Lah sing gandoli wong sak pirang-pirang. Bebetan iki ya nyun sewu. Sak ulet-ulete sak kuat-kuate bebetan. Lah wong sing gandoli wong banyak. Wis mesti melorot. Ya kenaan sing gandoli sing wedok. Rezeki ngono ndangan. Bahaya itu kan. Dah. Enggak bisa, Pak. Itu akan menolong pada orang lain untuk menuju jalan yang benar karena gelap. Lah wong nulung diri kita sendiri yang buta enggak bisa, kok kadek menolong orang lain. Jadi Pak, itu maksudnya walaupun jasmaniahnya itu enggak ketemu atau mati, secara ruhaniah para kekasih Allah itu sama, hidup gak mengenal mati. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.